Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang materi bab 1 persamaan trigonometri ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nah, bagaimana persamaan trigonometri bentuk kuadrat ini? Nah, itu nanti kita akan mengubahnya ke dalam bentuk persamaan kuadrat seperti ini. Oke? Nah, coba kita lihat ya materinya. Nah, jadi persamaan trigonometri bentuk kuadrat itu nantinya cirinya itu fungsi trigonometrinya ada pangkat duanya seperti itu. Nah, jadi fungsi atau persamaan trigonometri bentuk kuadrat tersebut kita jadikan dulu ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, kalau sudah jadi persamaan kuadrat, maka diselesaikan dengan cara penyelesaian persamaan kuadrat gitu. Nah, cara tersebut, kalian masih ingat ya, yaitu menggunakan faktorisasi ya, lalu kuadrat sempurna dan rumus ABC atau rumus kuadrat. Nah, masih ingat ya caranya? Ini ada di materi matematika wajib kelas 10. Nanti kalian bisa buka lagi materinya, diingat lagi dan dipelajari kembali. Oke. Nah, kita lihat contohnya supaya lebih jelas ya. Nah, contoh pertama. Jadi tentukan himpunan penyelesaian dari sin X dikurangi 2 sin pangkat 2 ya. X sama dengan 0 untuk X-nya itu lebih dari sama dengan 0 derajat atau kurang dari 360 derajat. Nah, perhatikan ini interval X-nya. Jadi yang ada sama dengannya itu 0 derajatnya. Kalau 360 derajat itu tidak ada sama dengannya. Nah, ini contoh dari persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Jadi ada pangkat duanya seperti ini. Nah, penyelesaiannya. Oke. Jadi langkah pertama, jadi supaya lebih mudah dipelajari, supaya kalian lebih memahaminya. Jadi ini kita misalkan dulu ya. Jadi sin X ini kita misalkan. Karena di sini yang ada itu hanya fungsi sinus ya. Jadi kita misalkan dulu sin X-nya. Oke, misalkan sin X itu sama dengan A. Nah, jadi ini bebas. Kalian mau pakai variabelnya apa? A, B, C, D, dan seterusnya itu boleh. Silakan. Yang penting jangan X. Kenapa? Karena X sudah dipakai. Ya. Jadi ini bebas. Nah, ini saya misalkan sin X-nya sama dengan A. Ketika ini dimisalkan sin X sama dengan A, maka bentuk yang di atas ini, bentuk asalnya, sin X dikurangi 2 sin kuadrat X sama dengan 0, akan berubah menjadi A dikurangi 2A kuadrat sama dengan 0. Nah, bisa dipahami. Jadi sin X itu kan sama dengan A kan? Berarti sin X ini jadi A dikurangi 2 sin kuadrat X. Sin kuadrat X itu kan berarti sin X dikali sin X kan? Berarti A dikali A. A dikali A itu berarti A kuadrat. Gitu. Nah, selanjutnya, ini udah jadi persamaan kuadrat ya. Berarti kita selesaikan dengan metode persamaan kuadratnya. Metode penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, untuk soal seperti ini berarti kita langsung bisa faktorkan. Cara memfaktorkannya gimana? Nah, ini gampang. Ini ada A nih. Ya, suku pertama dan suku keduanya ada A. Jadi A-nya coba kita keluarkan. Maka dalam tanda kurungnya menjadi 1 dikurangi 2A. Nah, berarti coba dikaliin lagi. A dikali 1A. A dikali negatif 2A, negatif 2A kuadrat. Nah, benar ya? Atau caranya bisa seperti ini. Kalau kita mau mencari apa yang ada di dalam tanda kurung. Berarti A dibagi A 1. Negatif 2A kuadrat dibagi A. Negatif 2A. Seperti itu. Nah, ini sudah dapat seperti ini. Nah, berarti ada dua kemungkinan. Berarti A sama dengan 0 atau 1 dikurangi 2A sama dengan 0. Gitu. Nah, A sama dengan 0 ini sudah sederhana. Berarti ini min 2A-nya kita pindahkan ke kanan. Berarti 1 sama dengan 2A kan? Atau 2A sama dengan 1. Nah, sehingga kita dapat A-nya itu adalah 1 per 2. Oke. Nah, sehingga ini jadinya sin X-nya sama dengan 0 atau sin X-nya sama dengan setengah. Sin X itu kan tadi adalah A. A-nya kan bisa 0 atau 1 per 2. Jadi sin X-nya sama dengan 0 atau sin X-nya 1 per 2 gitu. Ya. Nah, oke. Jadi ini sudah jadi persamaan trigonometri bentuk lanjut kan? Nah, kita selesaikan. Nah, caranya bagaimana? Nah, silakan nanti kalian ingat kembali materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, jadi kita selesaikan dulu untuk sin X sama dengan 0 ya.
Nah, untuk sin X sama dengan 0. Jadi langkah pertamanya kita cari sin sudut berapa yang hasilnya 0. Nah, berapa? Oke, silakan di stop video ini. Lalu kalian coba tebak hasilnya berapa. Ya, yaitu adalah sin X sama dengan sin 0 derajat. Ya. Jadi sin berapa yang hasilnya 0 adalah 0 derajat. Sin 0 derajat. Gitu. Nah, ini sudah jadi persamaan trigonometri bentuk dasar. Jadi X sama 0 derajat ini kita ambil, baru ditambah K kali 360 derajat. Kita gunakan penyelesaian untuk sinus. Jadi ini X sama dengan 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Masih ingat ya? Oke, nah ini sudah sederhana. Kalau K-nya 0 berarti 0 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Ini jadi 0 berarti tinggal 0 derajat. 0 derajat masuk ya penyelesaiannya. Kalau K sama dengan 1 berarti X sama dengan 0 derajat. Ditambah 1 dikali 360 derajat. Nah ini sama dengan 360 derajat. Jadi tidak memenuhi. Oke, nah ini selesai ya untuk penyelesaian pertamanya. Penyelesaian keduanya. Nah, penyelesaian kedua untuk yang sin itu adalah 180 derajat dikurangi alfanya. Alfanya itu adalah 0 derajat. Jadi 180 derajat dikurangi 0 derajat. Nah, sehingga menjadi 180 derajat ditambah K kali 360. Nah, kalau K-nya 0 berarti 180 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Nah, ini sama dengan 180 derajat. Kalau K sama dengan 1 berarti 180 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Nah, ini akan menjadi 540 derajat. Nah, ini tidak memenuhi ya. Oke, jadi penyelesaiannya untuk yang sin X sama dengan 0, kita dapatkan nilai X-nya itu adalah 0 derajat dan 180 derajat. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari penyelesaian untuk sin X sama dengan setengah. Oke, nah sin sudut berapa yang hasilnya setengah? Nah, itu adalah sin 30 derajat. Berarti X sama 30 derajatnya kita ambil, baru ditambah K kali 360. Nah, seperti ini. Ini sudah sederhana, berarti kalau K-nya 0, nah ini 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, menghasilkan 30 derajat. Masih memenuhi. Kalau K sama dengan 1, berarti 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Nah, ini 360 tambah 30 jadi 390. Jadi tidak memenuhi ya, karena sudah melebihi 360. Oke, penyelesaian keduanya untuk yang sin adalah 180 derajat dikurangi alfa. Alfanya adalah 30 derajat. Berarti ini 150 derajat ditambah K kali 360. Oke, jadi K-nya 0, ini 150 derajat ditambah 0 kali 360 akan menjadi 150 derajat. Kalau K sama dengan 1 berarti 150 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Nah, ini sama dengan ini 360 tambah 150 ya. Jadi 510 derajat. Tidak memenuhi. Nah, gimana? Nah, oke. Jadi untuk yang sin X sama dengan setengah, hasilnya itu adalah 30 derajat dan 150 derajat. Sehingga impunan penyelesaiannya itu dari soal ini, sin X dikurangi 2 sin kuadrat sama dengan 0, itu adalah 0 derajat, 30, 150, dan 180 derajat ya. Nah, oke. Nah, itu cara penyelesaian untuk contoh pertama. Nah, bisa dipahami ya. Jadi intinya itu kita mengubah dulu ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Kalau sudah diubah dalam bentuk persamaan kuadrat, nah kita selesaikan dengan metode penyelesaian persamaan kuadrat. Kayak gitu. Oke. Nah, kita coba contoh kedua supaya lebih jelas. Himpunan penyelesaian dari cos kuadrat X dikurangi 3 cos X dikurangi 4 sama dengan 0. Untuk X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Oke, jadi ini bisa kalian ini ya, bisa kita misalkan adalah cos X-nya nanti. Karena ini sama-sama ada cos X. Oke, jadi kita misalkan cos X-nya itu adalah A. Maka bentuk awalnya yang ini yang di atasnya itu akan menjadi A kuadrat dikurangi 3A dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, bisa dipahami ini. Jadi cos X-nya A berarti cos kuadrat X itu adalah A kuadrat dikurangi 3 cos X dikurangi 3A dikurangi 4 sama dengan 0. Oke. Nah, ini sudah jadi persamaan kuadrat. Cara penyelesaiannya masih ingat ya? Jadi berapa tambah berapa hasilnya negatif 3.
lalu dikalikan hasilnya adalah negatif 4. Nah, berapakah bilangan itu? Ya, itu adalah negatif 4 dan 1. Ya, negatif 4 tambah 1 kan negatif 3 ya. Kalau negatif 4 dikali 1 negatif 4. Nah, oke. Kalau sudah dapat seperti ini, nah masih ingat caranya? Berarti kita buat dua tanda kurung, berarti A dikurangi 4 dikali A tambah 1 sama dengan 0. Seperti ini. Nah, ini berarti ada dua kemungkinan. Bisa A kurang 4 sama dengan 0, atau A tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan. Jadi A sama dengan 4 atau A-nya sama dengan negatif 1. Nah, sehingga cos X sama dengan 4. Cos X sama dengan 4 ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilai cos X itu berada di antara min 1 sampai 1. Nah, masih ingat ya, materi di kelas 10 fungsi cosinus itu bentuk nilai hasil atau fungsinya itu di antara min 1 sampai 1. Nah, jadi kalau cos X sama dengan 4 jelas tidak ada nilai X yang memenuhi. Itu. Oke. Nah, kalau cos X-nya sama dengan min 1, nah ini ada ya. Karena rentang cos X-nya dari min 1 atau sampai 1. Itu. Jadi, yang kita selesaikan cuma yang ini. Cos X sama dengan negatif 1. Kalau yang 4 tidak usah. Ya, karena tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, kita selesaikan. Nah, untuk X, cos X sama dengan negatif 1. Nah, masih ingat cara menentukan nilai sudut yang bernilai negatif seperti ini? Nah, jadi tanda negatifnya kita abaikan dulu. Berarti kita cari cos berapa yang hasilnya 1. Ya, cos berapa yang hasilnya 1 itu adalah cos 0 derajat. Ya. Nah, 0 derajat. Nah, ini kan cos itu bernilai negatif di kuadran 2 dan di kuadran 3 ya. Nah, di kuadran 2, 0 derajat itu berelasi dengan sudut berapa? Berarti 180 derajat dikurangi 0 derajat. Nah, itu cos 180 derajat. Nah, jadi cos X sama dengan cos 180 derajat. Cos 180 derajat itu negatif 1. Nah, kalau kalian masih kurang mengerti cara yang seperti ini, kalian bisa lihat video sebelumnya, cara menentukan nilai sudut yang negatif. Nah, kalian bisa lihat itu. Oke, nah ini sudah jadi persamaan trigonometri bentuk dasar. Jadi X sama 180 derajatnya kita ambil. Jadi ditambah K kali 360. Nah, ini sudah sederhana. Kalau K-nya 0 berarti 180 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Ini sama dengan 180 derajat. Oke, memenuhi ya. Kalau K sama dengan 1, berarti ini 180 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Nah, ini 360 ya, ditambah 180 derajat, maka akan jadi 540 derajat. Nah, ini tidak memenuhi. Melebihi 360 ya. Oke, penyelesaian pertama selesai. Yang keduanya, untuk yang cos. Masih ingat? Berarti X sama dengan negatif 180 derajat atau negatif alfanya. Alfanya itu kan 180 derajat ya. Ditambah K kali 360. Nah, kalau K-nya 0 berarti negatif 180 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Maka akan menghasilkan negatif 180 derajat. Ini tidak memenuhi karena kurang dari 0 ya. Oke, kalau K-nya sama dengan 1, nah ini negatif 180 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Maka akan menghasilkan 180 derajat. Ini memenuhi ya. Kalau K sama dengan 2, berarti ini di 2 dikali 360 itu 720 derajat dikurangi 180 derajat. Maka akan menghasilkan 540 derajat, tidak memenuhi. Ya. Nah, maka penyelesaiannya adalah 180 derajat. Nah, jadi nilai X yang memenuhi hanya 180 derajat. Yang lain tidak. Sesuai interval X lebih dari atau sama dengan 0 derajat atau kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, itu penyelesaiannya. Nah, gimana? Jadi di sini kalian juga harus ingat ya penyelesaian persamaan kuadrat yang seperti ini. Oke. Kita lanjutkan ke contoh ketiga. Nah, himpunan penyelesaian dari 3 tan kuadrat 3x dikurangi 1 sama dengan 0 untuk x-nya itu di antara 0 derajat sampai 120 derajat. Oke. Jadi sama prinsipnya. Berarti yang kita misalkan apa di sini? Yang kita misalkan adalah tan 3x ya, bukan tan x. Perhatikan di sini ini tan 3x. Jadi yang kita misalkan adalah tan 3x.
Kalau tan 3x itu adalah A, maka bentuk yang ini akan menjadi 3A kuadrat dikurangi 1. Nah, jadi benar. Jadi tidak terlalu sulit kita menjadikan bentuk yang kedua ini persamaan kuadratnya. Coba nanti kalau tan x, nah itu ribet lagi ya. Oke, jadi yang dimisalkan adalah tan 3x ya. Tan 3x adalah A, maka bentuk ini akan menjadi 3A kuadrat dikurangi 1. Jelas ya? Nah, bentuk ini, nah ini gampang nih diselesaikan. Berarti negatif 1 ini kita bisa pindah ke kanan. Jadi 3A kuadrat sama dengan 1. Lalu A kuadrat, nah ini berarti 3-nya kita bagi dengan 1 nih. Jadi 1 dibagi 3. Jadi A kuadrat sama dengan 1 per 3. Gitu. Nah, sehingga ini A-nya adalah plus minus akar 1 per 3. Gitu ya. Nah, atau plus minus 1 per akar 3. Nah, ini menggunakan sifat eksponen ya. Jadi akar 1 per akar 3. Akar 1 itu kan sama dengan 1. Jadi tinggal 1 per akar 3. Lalu ini dirasionalkan sehingga menjadi plus minus 1 per 3 akar 3. Plus minus ini mengandung arti bahwa A-nya bisa positif 1 per 3 akar 3 atau bisa sama dengan negatif 1 per 3 akar 3. Nah, sehingga tan 3x itu sama dengan 1 per 3 akar 3 atau tan 3x itu sama dengan negatif 1 per 3 akar 3 gitu. Nah, bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah seperti ini, nah kita selesaikan satu-satu. Untuk tan 3x dulu ya, sama dengan 1 per 3 akar 3. Nah, berarti tan berapa yang hasilnya 1 per 3 akar 3 gitu. Nah, itu adalah tan 30 derajat gitu. Nah, berarti ini 3x sama 30 derajatnya kita ambil, baru ditambah K kali 180 derajat. Nah, ini. Nah, kita sederhanakan bagi 3 semuanya ya. Karena kita mau dapatkan X sama dengan. Berarti X sama dengan 10 derajat ditambah K dikali 60 derajat ya. Jadi 30 bagi 3. 180 derajat yang ini nih juga bagi 3. Jadi 60 derajat. Nah, ini sudah sederhana. Kalau K-nya 0 berarti 10 derajat ditambah 0 dikali 60 derajat jadi 10 derajat. Kalau K sama dengan 1 berarti 10 derajat ditambah 1 dikali 60 derajat. Jadi 70 derajat ya. Nah, kalau K sama dengan 2 berarti ini 120 ya. Ditambah 10. Jadi 130. Jelas tidak memenuhi ya. Oke, jadi penyelesaian untuk tan 3x sama dengan 1 per 3 akar 3 ini sudah selesai. Nah, kita lanjutkan. Untuk tan 3x sama dengan negatif 1 per 3 akar 3. Negatif. Nah, ingat. Jadi negatifnya bisa kita abaikan dulu. Jadi tan berapa yang hasilnya 1 per 3 akar 3? Nah, tan 30 derajat ya. Nah, sekarang tan itu bernilai negatif di kuadran berapa? Di kuadran 2 dan di kuadran 4. Nah, misalkan di kuadran 2. Di kuadran 2 berarti 30 derajat itu berelasi dengan sudut berapa? Berarti 180 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, itu adalah 150 derajat. Jadi tan 3x itu sama dengan tan 150 derajat. Oke? Nah, berarti ini kita ambil 3x dan 150 derajatnya baru ditambah K kali 180 derajat. Nah, seperti ini. Kita bagi 3 semuanya. Jadi ini 50 derajat ditambah K kali 60 ya. Oke, kalau K-nya 0 berarti 50 derajat ditambah 0 dikali 60 derajat. Nah, ini 50 derajat. Oke, kalau K sama dengan 1 berarti 50 derajat ditambah 1 dikali 60 derajat. Nah, ini 60 jadinya tambah 50 jadi 110 ya. Masih memenuhi. Kalau K sama dengan 2 berarti 50 derajat ditambah 2 dikali 60 derajat ini 120 ditambah 50 jadi 170. Nah, ini tidak memenuhi. Oke, jadi penyelesaiannya adalah 10 derajat, 50, 70 dan 110 derajat. Nah, seperti itu. Oke, gimana? Bisa dipahami ya? Nah, itu contoh ketiga. Kita lanjutkan ke contoh keempat. Nah, penyelesaian dari 2 cos kuadrat X dikurang 5 cos X ditambah 2 sama dengan 0. Untuk X-nya itu di antara 0 sampai 2π. Nah, ini pakai dalam bentuk radian. Jadi ini bebas. Kalau kalian mau selesaikan dalam bentuk derajat, berarti ini diubah dulu ya. Jadi 0 derajat sampai 360 derajat. Gitu. Nah, ini saya selesaikan dengan menggunakan radian. Nah, oke, supaya ada pembedanya dari soal-soal sebelumnya. Oke. Nah, jadi di sini yang dimisalkan apa? Jelas ya, yang dimisalkan adalah cos X. Ya. Nah, jadi cos X-nya kita misalkan adalah P.
Nah, saya pakai P biar ada pembeda dengan soal-soal sebelumnya ya. Jadi ini bebas seperti yang udah saya katakan dari awal. Jadi kalau kalian mau misalkan silakan mau variabel apa diperbolehkan. Yang penting jangan X karena X ini sudah dipakai. Tapi kalau nanti di soal ini pakai alfa berarti alfa jangan dipakai lagi gitu. Nah, jadi X boleh seperti itu. Jadi cos X sama dengan P. Nah, ketika cos X sama dengan P, bentuk yang ini di atasnya akan menjadi 2P kuadrat dikurangi 5P ditambah 2 sama dengan 0. Gitu. Nah, ini kita selesaikan dengan faktorisasi. Nah, gimana caranya? Sama seperti sebelumnya ya. Jadi kalau ditambah hasilnya negatif 5. Nah, berapa hasilnya? Kalau ditambah hasilnya negatif 5. Nah, kalau dikali itu hasilnya 4. Nah, bukan 2. Kenapa? Karena koefisien kuadratnya, variabel kuadratnya itu bukan 1. Nah, jadi beda ya dengan contoh soal sebelumnya. Kalau contoh soal sebelumnya itu koefisien kuadratnya itu kan 1. Jadi penyelesaiannya langsung. Jadi berapa kali berapa langsung kita ambil konstanta di sininya. Nah, tapi kalau yang ini koefisien kuadratnya itu bukan 1, maka kita kalikan nih depan dan belakangnya. Jadi 2 dikali 2, 4. Jadi berapa kalau dikalikan hasilnya 4. Nah, berapakah dua bilangan yang memenuhi dua persamaan ini? Nah, yaitu adalah min 4 dan min 1. Nah, min 4 kali min 1 kan min 5 ya. Min 4 tambah min 1 min 5. Min 4 dikali min 1 adalah 4. Positif 4. Gitu. Nah, negatif 4 sama negatif 1 ini nanti kita gunakan untuk difaktorkan nantinya. Oke, satu lagi untuk penyelesaian koefisien kuadratnya yang bukan 1. Jadi karena ini 2 di depannya, maka kita tambahkan ini 1/2 di sini. Ya. Kalau ini 3 nantinya 1/3 gitu. Lalu nanti dalam tanda kurungnya itu pakai 2P, 2P. Nah, kalau nanti di sini 3P atau 3X, berarti ini 3X, 3X kayak gitu. Mengikuti apa yang di koefisien kuadratnya ini, ya. Seperti itu. Nah, min 4 sama min 1-nya kita letakkan di sini. Min 4, min 1. Seperti itu, ya. Nah, ini mungkin sudah pernah kalian pelajari di kelas 10 atau di SMP. Nah, jadi ini silakan diulangi kembali, ya. Dipelajari kembali. Oke, nah ini kita coba, ini ada yang bisa dibagi ya. Nah, 2P dikurangi 4 nih dengan bagi 2 ini bisa nih. Jadi tinggal P kurangi 2 dikali 2P dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, ini udah sederhana. Sehingga ada dua kemungkinan, berarti P dikurangi 2 sama dengan 0 atau 2P dikurangi 1 sama dengan 0. Ya. Nah, ini berarti P-nya sama dengan 2 atau 2P sama dengan 1 ya. Nah, atau nantinya ini P sama dengan 1/2. Gitu. Nah, sehingga cos X-nya itu sama dengan 2. Ini tidak memenuhi karena apa? Tadi cos X-nya itu hasilnya di antara min 1 sampai 1. Tidak mungkin 2. Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi. Gitu. Nah, atau nantinya cos X sama dengan 1/2. Nah, berarti cuma ini yang kita selesaikan. Cari nilai X-nya. Oke, kita cari. Untuk cos X sama dengan 1/2, berarti cos berapa yang hasilnya 1/2? Itu adalah cos V/3 atau cos 60 derajat. Gitu ya. Nah, oke. Jadi X sama V/3-nya kita ambil, berarti V/3 ditambah K dikali 2V. Nah, kalau K sama dengan 0, berarti V/3 ditambah 0 dikali 2V. Nah, ini tinggal V/3. Kalau K sama dengan 1, berarti V/3 ditambah 1 dikali 2V. Nah, ini kita selesaikan, samakan penyebutnya. Berarti penyebutnya itu 3 kan? 2V dikali 3 jadi 6V. 6V/3. 6V/3 tambah V/3 itu jadi 7V/3. Nah, ini jelas tidak memenuhi. Itu ya. Tidak memenuhi. Oke. Nah, penyelesaian keduanya yaitu negatif alfa. Negatif V/3 berarti. Ditambah K dikali 2V. Oke, berarti kalau K-nya 0, X sama dengan negatif V/3 ditambah 0 dikali 2V. Jadi negatif V/3. Ini tidak memenuhi karena kurang dari 0 kan? Oke, kalau K sama dengan 1, berarti negatif V/3 ditambah 1 dikali 2V. Nah, ini jadi 2V, samakan penyebutnya, kali 3 berarti 6V/3. 6V/3 dikurangi V/3 akan jadi 5V/3. 5V/3 ini memenuhi, ya. Oke.
K sama dengan 2, berarti negatif V per 3 ditambah 2 dikali 2V, jadi 4V. Nah, 4V berarti kali 3, jadi 12V, berarti ini jadinya 12V per 3. 12V per 3 dikurangi V per 3, berarti jadi 11V per 3. Jelas tidak memenuhi. Ya, ini berarti berapa derajat nih? Berarti 660 derajat ya. Nah, itu melebihi dari 360 derajat, kayak gitu. Nah, oke, jadi penyelesaiannya adalah V per 3 dan 5V per 3. 60 derajat dan 300 derajat. Gitu. Oke, bisa dipahami ya. Contoh keempat. Oke, satu lagi, contoh terakhir. Nah, ini. Bagaimana nih? Himpunan penyelesaian dari 3 tan kuadrat X dikurangi secant kuadrat X dikurangi 5 sama dengan 0. Untuk X-nya itu di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Oke. Nah, di sini kira-kira apa yang dimisalkan? Nah, bisa tan X atau secant X gitu ya. Tapi yang dimisalkan itu harus satu. Nah, supaya yang dimisalkan itu harus satu, maka nanti ada yang kita ubah. Nah, apa itu? Nah, yang diubah adalah secant kuadrat X. Nah, kalian harus ingat kembali identitas trigonometri bahwa secant kuadrat X itu sama dengan 1 ditambah tan kuadrat X. Nah, sehingga ini kita ubah nih. Dikurang, buka kurung, 1 ditambah tan kuadrat X gitu. Jadi jangan lupa ini dikurang, ini pakai tanda kurung. Karena ini negatif kan depannya. Jadi kalau tanda negatif itu merubah. Awalnya jadi positif, ini jadi negatif nantinya. Itu. Sehingga ini akan menjadi 3 tan kuadrat X dikurangi 1 dikurangi tan kuadrat X dikurangi 5 sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, ini kita kurangi atau operasikan suku-suku sejenis. Jadi 3 tan kuadrat X dengan tan kuadrat X kita kurangi. Jadi tinggal 2 tan kuadrat X lalu min 1 min 5 jadi min 6 gitu. Nah, ini selanjutnya kalau kalian mau misalkan silakan, berarti yang dimisalkan adalah tan X sama dengan A gitu. Tapi kalau bisa langsung silakan. Nah, kalau langsungnya seperti ini. Berarti negatif 6 yang ini nih kita pindahkan ke kanan. Jadi 2 tan kuadrat X sama dengan 6. Lalu ini kita bagi 2 sehingga menghasilkan tan kuadrat X sama dengan 3 gitu ya. Nah, berarti ini tan X sama dengan plus minus akar 3. Nah, ini mengandung arti bahwa tan X-nya bisa akar 3, positif akar 3 atau negatif akar 3 gitu. Nah, kita selesaikan untuk tan X-nya sama dengan akar 3. Nah, tan berapa yang hasilnya akar 3? Itu adalah tan 60 derajat gitu ya. Nah, jadi X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, kalau K-nya 0 berarti 60 derajat ditambah 0 dikali 180, jadi 60 derajat. Kalau K sama dengan 1 berarti ini 1 dikali 180 derajat. Nah, ini 150 tambah 60 jadi 240 derajat. Masih memenuhi ya. Kalau K sama dengan 2, nah ini jadi 360 ditambah 60 jadi 420 derajat. Jelas tidak memenuhi. Oke. Nah, untuk tan X sama dengan akar 3, penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 240 derajat. Nah, sekarang kita selesaikan untuk tan X sama dengan negatif akar 3. Sama konsepnya, ini negatifnya kita abaikan, berarti tan berapa yang hasilnya akar 3, yaitu tan 60 ya tadi ya. Nah, tan itu bernilai negatif di kuadran 2 dan 4. Di kuadran 2, maka 60 derajat berelasi dengan sudut 180 derajat dikurangi 60. Jadi 120 derajat. Nah, jadi tan X sama dengan tan 120 derajat. Jadi ini X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, kalau K-nya 0 berarti 120 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Nah, ini sama dengan 120 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti 120 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Nah, ini 180 tambah 120, jadi 300 ya. Nah, masih memenuhi. Kalau K sama dengan 2, nah ini 360 tambah 120 jadinya. Jadi 480 derajat, tidak memenuhi. Nah, jadi penyelesaiannya untuk tan X sama dengan negatif akar 3 itu adalah 120 derajat dan 300 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya dari soal ini adalah 60 derajat, 120, 240, dan 300 derajat. Nah, seperti itu. Nah, itu pembahasan kita tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat.
Jadi materi persamaan trigonometri bab pertama ini sudah selesai sampai di sini. Nah, nanti kalian bisa ulangi kembali, dipelajari kembali. Nantinya materi ini juga akan berguna nantinya di bab kedua, yaitu trigonometri analitika, dan nantinya di kelas 12 tentang limit fungsi trigono. Nah, itu silakan kalian pelajari kembali, kalian ulang-ulang kembali sampai kalian memahami materi ini. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.